Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala dengan tema Jika Aku Lemah Maka Aku Kuat. Didasarkan pada 2 Korintus pasal 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. 2 Korintus pasal 12 ayat 1-10 dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama ayat 1 sampai ayat 6 Paulus menceritakan pengalaman supranaturalnya, yaitu ia pernah diangkat ke surga. Peristiwa itu terjadi 14 tahun yang lalu. Dia sengaja menyimpan pengalaman tersebut, kini terpaksa diungkapkan bukan untuk menonjolkan diri, tetapi untuk menunjukkan kerasulannya agar berita yang disampaikan tidak diremehkan para penentangnya. Bagian kedua ayat 7-10 Paulus menceritakan tentang penderitaan yang dialaminya dengan memakai istilah duri dalam daging. Kita bisa bayangkan jika ada duri dalam daging, tentu hal ini akan membuat seseorang sangat menderita. Bayangkan saja jika ada duri ikan tertelak di tenggorokan kita. Duri dalam daging dialami Paulus bukan sementara, tetapi terus-menerus ada di sepanjang hidupnya. Paulus bukan saja mendapat penderitaan yang berasal dari luar tubuhnya seperti penganiayaan, siksaan, kesesakan, tetapi juga muncul dari dalam tubuhnya. Paulus telah memohon agar Tuhan mengangkat duri dalam dagingnya. Memang tidak dijelaskan secara gamblang apa yang dimaksud dengan duri tersebut. Yang jelas, duri di sini bukanlah sebuah kelemahan yang bersifat dosa, tetapi suatu penyakit. Ada yang menafsirkan sebagai penyakit mata, Galatia pasal 4 ayat 15, tetapi juga ada yang menafsirkan sebagai penyakit ayan atau epilepsi, Galatia pasal 4 ayat yang ke-14. Namun secara umum dapat dipahami bahwa duri tersebut mau menggambarkan kondisi Paulus sangat tidak enak, terganggu, dan membuatnya sangat menderita. Adanya duri dalam daging tersebut menunjukkan bahwa betapa lemah dan rapuhnya dirinya. Kelemahan atau kerapuhannya mengajarnya untuk datang memohon pertolongan Tuhan. 3 kali dia berseru agar Tuhan mengangkat duri tersebut. Tetapi Tuhan menjawab, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Sekalipun Tuhan tidak memenuhi permintaannya, bukan berarti Tuhan tidak mengasihinya. Justru melalui kelemahan tersebut, dia semakin merasakan kekuatan dan kuasa Tuhan. Ketergantungannya pada Tuhan merupakan bagian yang nyata dalam hidupnya, seperti yang diungkapkan juga dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam perjalanan hidup ini, kita pun sering menghadapi kesulitan dan tantangan. Kita merasa beban hidup begitu berat. Apalagi dampak dari pandemi yang panjang ini membuat kita semakin sadar bahwa kita sesungguhnya begitu rapuh, lemah, dan tidak berdaya. Semua itu membuat kita menjadi pesimis, putus asa, dan tidak tahu lagi apa yang harus kita perbuat. Namun sebagai orang beriman, kita harus belajar seperti Paulus yang mendapat kekuatan dari Tuhan. Percayalah,
Ketika kita datang kepada Dia membawa semua pergumulan kita, Dia akan memberikan kekuatan. Kekuatannya lebih dari cukup untuk kita. Dia cukup kuat untuk menopang seluruh kehidupan kita. Kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Dia sanggup menolong kita untuk melewati setiap pergumulan, kapanpun dan dimanapun. Biarlah pernyataan iman di tengah situasi sulit seperti saat ini tetap menjadi bagian dalam hidup kita. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.